Hai semuanya, kenalin nama aku Intan. Aku dari Ilmu Perpustakaan Universitas Indonesia angkatan 2019. Sekarang aku udah semester 3. Alasan aku masuk ilmu perpustakaan, jadi waktu itu aku sempat baca buku karyanya Purwani Istiana dan ternyata di situ aku mulai tertarik karena aku saat itu kan IPS, tapi aku emang tertarik sama hal-hal ngoding dan ternyata di Ilpus itu ada gitu. Tentu enggak. Seperti pas semester 1, aku udah dapat tugas dimana aku harus bikin HTML CSS. Kalau kalian tahu, itu semacam bikin website, dan juga pas aku semester 2 aku bikin database gitu deh, kayak database masih dasar. Nanti makin tinggi semester aku, makin banyak hal-hal baru seputar teknologi yang akan aku pelajari. Kalau yang mau beberapa aku jelasin, seperti ada metadata, ada klasifikasi, ada aplikasi teknologi, ada multimedia, ada masih banyak lagi, tapi pasti yang aku alamin tiap semester ini selalu ada yang seputar teknologi yang kayak tadi aku udah sebutin tugas-tugasnya. Kita pasti dapat matkul eksternal, maksudnya matkul fakultas atau matkul UI-nya sendiri. Kayak misalkan aku semester 3 ini, aku ngambil mata kuliah fakultas itu filsafat dan pengantar modern gitu. Ya, Ilpus itu belajar IT juga, karena kenapa? Perpustakaan sekarang kan udah digital, dan juga perpustakaan nantinya bakal ketinggalan zaman kalau nggak ngikutin teknologi yang ada. Skill apa aja sih yang harus dimilikin? Aku pun pas awal masuk ke Ilpus, yang bikin aku kaget kali ya sama kehidupan SMA itu karena saat di kuliah kalian itu rata-rata hanya dikasih bahan, dikasih PPT berapa puluh halaman atau bahkan buku, terus kalian disuruh rangkum atau kalian disuruh ngajuin pertanyaan. Itu bakal sangat sering terjadi, dan rata-rata bahan yang diberikan itu bahasa Inggris. Jadi saran aku, kalau misalkan kalian masih SMA atau kalian belum masuk kuliah, coba deh sering-seringin paksa diri kalian untuk baca buku yang berbahasa Inggris. Tapi usahain yang kayak bahasanya lebih ilmiah gitu ya, karena menurut aku sendiri Inggris yang ada di buku-buku pelajaran, buku-buku kuliah gitu, itu pasti beda. Dan sekalinya kamu translate langsung satu file atau perkata gitu, kadang konotasi artinya bakal beda. Itu sih yang bikin kamu harus nambah skill itu menurut aku. Kayak kemarin aku semester 1 atau 2 gitu, aku sempat kunjungan ke Kedutaan Besar Amerika. Ada fotonya. Pas aku ke Kedutaan Besar Amerika, jadi Kedutaan Besar Amerika itu punya perpustakaan yang rutin mengadakan kegiatan. Jadi waktu itu aku diundang, maksudnya aku sama teman-teman aku diundang, dan juga di sana kayak ngobrol-ngobrol gimana perpustakaan di sana. Aku benar-benar ngeliat yang ada di dalam kedubes, dan ketat banget cara masuk kedubes jujur. Terus dan ternyata lulusan dari jurusan aku banyak yang kerja di kedutaan besar. Jadi menurut aku itu sesuatu yang hebat banget. Kayak kadang Ilpus dianggap sebelah mata, tapi ternyata di luar negeri atau di dalam Indonesia sendiri banyak banget tempat-tempat yang masih butuhin lulusan ilmu perpustakaan. Terus dukanya, apa ya yang paling bikin aku susah, kayak aku pernah disuruh bikin ulasan dari suatu website gitu, kayak
websitenya tuh perpustakaan, sistem perpustakaan yang ada di Cina. Kan sumber website biasanya cuma satu, dan yang neliti perpustakaan tersebut dalam suatu jurnal tuh kayak hampir nggak ada dan sedikit banget. Itu sih yang kayak aduh susah banget. Kayak ya itu, sekali lagi kalian harus sering-sering baca. Kisaran biaya kuliah di ilmu perpustakaan UI, jujur karena aku paralel jadi emang agak mahal. 10 juta kalau paralel aku waktu itu. Tapi ada juga kok yang reguler. Jadi kalau misalnya reguler itu kalian ngajuin BOP sesuai kemampuan masing-masing. Misalkan ada yang 7 juta, ada yang 5 juta, ada juga yang di bawah itu. Nanti kalian tinggal ngajuin BOP-nya. Kalau misalkan untuk prospek kerja, kalian bisa jadi jurnalis, kalian bisa jadi dokumen controller, kalian bisa jadi arsiparis, dan jujur yang paling bikin aku tertarik itu dokumen controller. Karena kenapa? Jadi si dokumen controller ini sebenarnya dibutuhkan dari hanya lulusan di perpustakaan. Tapi karena hanya sedikit orang yang tahu tentang profesi tersebut, dan juga emang amanahnya lumayan berat untuk jadi profesi tersebut, ranah tersebut diambil oleh anak-anak teknik. Padahal anak Ilpus itu berpotensi tinggi di situ. Gitu. Gajinya juga gede banget. Terakhir, pesan aku untuk kalian yang mau masuk jurusan ilmu perpustakaan, jangan ragu, kalian harus sering-sering searching, kalian harus sering-sering nyari tahu ini beneran kalian banget atau enggak. Dan kalau bisa serahin semuanya sama Tuhan, karena pasti apapun yang terjadi itu bakal takdir. Aku percaya banget sama itu. Tapi kalian juga harus ngerasionalin mana jurusan yang tepat, mana jurusan yang kira-kira nggak tepat buat kalian. Terima kasih untuk kalian yang udah dengerin video aku kali ini. Jangan lupa juga untuk mampir di Instagram aku. Boleh kalau mau tanya-tanya lagi. Nama Instagram aku @intandahayu. So segitu aja. Thank you.